Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi sama saya, Alvin Malik, berasal dari Universitas Banten Jaya. Dan kali ini kita akan memperkenalkan sebuah metode Scrum. Nah, baik yang bertanya-tanya nih, metode Scrum itu apa sih maksudnya? Nah, kita akan menjelaskannya satu persatu. Di sini ada daftar isinya. Daftar isinya yang pertama itu mengenai definisi dan sejarah Scrum. Yang kedua, komponen Scrum. Yang ketiga, cara kerja Scrum. Yang keempat, manfaat Scrum. Kita akan bahas tuntas satu persatu untuk sesi kali ini. Yang pertama, definisi Scrum. Apa sih Scrum itu? Berdasarkan Scrum Guide versi 1.0 bahasa Indonesia, Scrum adalah sebuah kerangka kerja di mana orang-orang dapat menyelesaikan permasalahan kompleks yang senantiasa berubah, di mana pada saat bersamaan menghasilkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara kreatif dan produktif. Banyak orang yang baru pertama kali melihat Scrum akan menganggap kalau Scrum adalah sebuah metodologi yang lebih seru dari yang lebih baru, maksudnya dari waterfall, spiral, dan sebagainya. Scrum bukanlah sebuah metodologi, melainkan adalah sebuah proses yang sederhana untuk mengembangkan produk yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Scrum sangat cocok digunakan untuk pengembangan produk perangkat lunak yang kompleks karena proses Scrum menggunakan metode Empires atau dengan kata lain setiap tahap di dalamnya melibatkan infeksi dan adaptasi. Jadi Scrum itu dia menggunakan metode Empires. Yang kita tahu metode Empires tuh kita selalu di cross check ulang dan melibatkan infeksi dan adaptasi gitu. Oke, next. Nah, sedikit cerita sejarah dari Scrum agar kita tahu ke depannya Scrum itu dari mana sih? Kok tiba-tiba muncul gitu kan? Scrum bermula ketika anak buah Jeff Sutherland yang bekerja di Easel Corporation membaca tulisan dari Profesor Takeuchi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1993. Tulisan tersebut memuat bagaimana Profesor Takeuchi Tanaka kagum dengan tim olahraga rugby yang bekerja sama menyingkirkan semua hambatan yang ada di depannya. Profesor Takeuchi Tanaka lalu membawa konsep ini ke manajemen proyek dan menamakan metode kerja ini dengan sebutan nama Scrum. Pada tahun 1994, Jeff mengajak Ken Schwaber untuk bekerja di Easel Corporation untuk mendokumentasikan dan memformalisasikan proses ini. Hasil buah pikir antara Jeff dan Ken dipresentasikan di konferensi UPSLA pada tahun 1996. Sejak itu, Scrum telah berangkat menjadi pilihan utama lainnya dari pendekatan pengembangan produk klasik lainnya. Scrum telah diadopsi oleh banyak manajer yang ingin memastikan bahwasannya mereka menghasilkan produk yang terbaik mungkin dan oleh developer yang ingin memastikan bahwasannya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Ya, jadi itu sejarah singkat dari Scrum sih. Sebenarnya banyak ya sejarahnya pasti. Nah, ini kita eh, membicarakan sedikit sejarah aja kok bisa Scrum itu muncul. Ternyata Scrum muncul itu eh, dari buah pikiran si Jeff dan Ken Schwaber itu ya. Dia melihat sebuah tulisan Profesor Takeuchi Tanaka dan hasil buah pikiran itu dia terinspirasi dari olahraga rugby. Ya, itulah. Next, di sini ada komponen Scrum. Komponen Scrum itu ada 3 ya. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, sprint. Sprint adalah satuan periode dalam Scrum. Tiap perusahaan bisa memiliki lama sprint yang berbeda, namun umumnya satu sprint itu berlangsung antara 2 hingga 4 minggu. Di setiap sprint berputar satu siklus Scrum dengan semua komponennya. Scrum memiliki 3 komponen utama yang memiliki komponen utama ini terdiri lagi dari subkomponen. Jadi udah 3, dia punya anak lagi 3.
Komponen tersebut adalah roles, ceremonies, dan artefak. Next. Nah, untuk yang anak pertama nih. Aduh, anak pertama. Anak pertama ada roles. Roles atau peran dalam Scrum terdiri dari 3 subkomponen, yaitu si roles punya anak lagi 3. Untuk anak roles yang pertama itu ada product owner. Product owner adalah pihak yang bertanggung jawab atas ROI dari produk. Gagal atau suksesnya sebuah produk di pasar sangat bergantung pada pemilik produk. Pemilik produk bertanggung jawab membuat produk backing yang harus tersedia dalam sebuah produk. Nah, di sini sudah disebutkan. Product owner itu sangat bertanggung jawab. Dia yang memegang kendali atas tanggung jawab dari ROI dari produk gagal atau suksesnya sebuah produk. Jadi ya ibaratnya dia tanggung jawabnya lah. Yang kedua ada Scrum Master, seorang pemimpin yang melayani atau servant leadership. Scrum Master adalah seorang fasilitator untuk melayani tim dan bukanlah seorang yang memerintah dan memberi pekerjaan pada anggota tim pengembang. Nah, di sini banyak yang salah paham sih sama Scrum Master ini. Kebanyakan Scrum Master asal-asal perintah saja, padahal Scrum Master itu bukanlah seseorang yang memerintah dan memberi pekerjaan pada anggota tim pengembang gitu. Oke, next ada anak ketiga dari development team. Apa sih development team itu? Development team adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengubah produk backlog menjadi sebuah produk yang berpotensi untuk dirilis di setiap akhir sprint. Tim pengembang idealnya terdiri dari kurang lebih 7 orang. Ya, development team di sini dari katanya aja udah familiar ya bagi kita ya. Tim di sini tuh ada tim gitu loh. Development berarti tim yang mengembangkan produk gitu kan, yang berpotensi untuk dirilis gitu. Oke, next anak dari komponen Scrum ada anak kedua dari ceremonis. Ceremonis atau agenda dalam Scrum terdiri dari 3 subkomponen. Nah, ini juga punya 3 anak sama, karena nanti masing-masing yang ada punya 3 anak gitu loh. Jadi kita pakai bahasa santai aja ya. Sprint planning meeting yang pertama. Apa sih sprint planning meeting itu? Pertemuan perencanaan sprint dilakukan di awal sprint. Batasan waktu untuk perencanaan sprint ada 8 jam untuk sprint yang berlangsung selama 1 bulan. Dan secara proporsional lebih singkat untuk sprint yang lebih singkat. Jadi gitu. Untuk sprint planning meeting ini fleksibel sih. Dia mengikuti lamanya, project lamanya tuh kapan. Jadi kalau misal 1 bulan minimalnya 8 jam gitu, umumnya gitu. Oh sorry, jadi batasan waktu ya, maksimal batasan waktu untuk 1 bulan tuh 8 jam per hari gitu. Oke, next kita ke anak 2 dari ceremonis. Di yang kedua ini ada daily scrum ya. Jadi daily scrum itu pertemuan di mana setiap hari tim pengembang bertemu selama 15 menit maksimal. Di dalam pertemuan ini, tim pengembang membahas apa yang telah saya lakukan kemarin, apa yang saya akan kerjakan hari ini, apa yang menghambat saya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi intinya di setiap hari, di setiap daily scrum ini dia membahas tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan gitu kan. Gimana cara efektifnya kita uh, menyelesaikan solusi untuk project ini gitu. Yang ketiga ada sprint review meeting. Nah, sprint review meeting ini ada 2 poin di sini, ada demo. Demo dilakukan di akhir sprint. Batasan waktu atau time box untuk demo adalah 4 jam untuk sprint yang berlangsung selama 1 bulan. Nah, ini untuk demo. Dan ada untuk retrospektif. Adalah pertemuan yang dilakukan setelah demo dan sebelum perencanaan sprint di sprint yang berikutnya. Pertemuan ini memiliki batasan waktu selama 3 jam untuk sprint yang berlangsung 4 bulan. Nah, sebenarnya retrospektif ini dia uh, setelah tahapan demo gitu ya. Jadi udah demo, dia sebelum final dia ada demo, dan setelah demo ada retrospektif baru ada finalnya gitu. Maaf ya, ini saya agak pilek.
Nah, yang ketiga ada artifak. Nah, dari anak artifak ini ada produk backlog namanya ya. Ini saya sering sekali sih mendengar kata produk backlog ini. Jadi apa sih backlog itu? Produk backlog adalah daftar dari pekerjaan yang akan dilakukan dan daftar yang dapat dibuat bertambah, diprioritaskan atau dihapus oleh produk owner tergantung dari kebutuhan user, ide baru, pergerakan kompetisi, dan sebagainya. Terdapat dua variabel dalam membantu memprioritaskan produk backlog, yaitu business value and effort. Jadi di sini ada dua variabel penting ya yang dapat membantu memprioritaskan produk backlog, yaitu business value dan effort. Jadi dari kata bahasa Inggrisnya sih ini udah ketebak banget sih ya, ini bisnis, nilai dan usaha gitu. Ya pastilah ada nilai dan usaha, pasti project kita juga jalan gitu. Untuk yang kedua ada sprint backlog. Daftar backlog yang diambil dari produk backlog dan sudah disepakati oleh tim untuk dikerjakan dan diselesaikan pada suatu sprint. Yang ketiga ada burn down chart, yaitu representasi grafis dari sisa pekerjaan yang harus dilakukan dibandingkan dengan sisa waktu yang tersedia. Grafik ini bermanfaat untuk memprediksi kapan kira-kira semua pekerjaan akan diselesaikan. Jadi ini udah kayak plan gitu ya. Cuma ini lebih ke chartnya gitu. Nah, di sini lebih mudah membacanya sih untuk cara kerja Scrum. Sini ada ada inilah gambaran sedikit lah tentang cara kerja Scrum. Nah, di sini kita juga melihat ada produk backlog. Di sini kita membuat produknya. Setelah itu kita proses di sprint backlog. Lalu kita lari lagi di iteration. Nah, di iteration ini seperti yang dijelaskan tadi, sprint itu membutuhkan waktu 2 sampai 4 minggu pada umumnya gitu kan. Nah, di sini kita proses. Jika kita dirasa sudah pas, lalu kita ke prosesnya CPMable Product Increment. Kita akan merilis dari project tersebut. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Produk backlog yang telah dibuat dan diurutkan oleh product owner dibahas oleh development team bersama dengan Scrum Master pada sprint planning meeting yang diadakan setiap awal sprint. Dan dari situ dihasilkanlah sprint backlog. Sprint backlog yang telah disepakati kemudian dikerjakan dan diselesaikan oleh development team dalam satu sprint atau satu iterasi yang lamanya berkisar antara 2 hingga 4 minggu. Selama satu iterasi itu pula diadakan daily scrum di setiap harinya yang lamanya maksimal 15 menit per hari. Di akhir sprint akan dihasilkan satu produk jadi yang siap dipakai oleh pengguna. Produk jadi ini akan didemokan pada sprint review meeting yang akan diadakan di setiap akhir sprint. Di akhir sprint ini pula diadakan sprint retrospektif meeting yang hasilnya adalah rencana-rencana perbaikan pada cara tim bekerja yang harapannya dapat diterapkan di sprint berikutnya. Ya, sesuai yang dijelaskan saya tadi, ini saling bergantungan. Ini step by stepnya gitu loh. Ya, dari sini kita bisa melihat lah bahwa step-stepnya itu sama-sama penting, dan apabila hilang satu ya susah gitu. Baik yang bertanya, apa sih manfaat Scrum? Kok kayaknya kalau pakai Scrum itu produk bisa jadi juga gitu loh. Manfaat Scrum untuk perusahaan berbasis internet. Perusahaan berbasis internet dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih cepat tanpa perlu menambah tenaga kerja terampil atau SDM-nya gitu. Dan tanpa perlu menambah biaya. Loh, dari sini sih kita udah melihat hasilnya gitu loh. Banyak dari perusahaan berbasis internet, banyak dari mereka yang sudah berhasil gitu untuk memanfaatkan metode Scrum ini. Sebenarnya Scrum itu bukan metode sih ya dia. Nah, di sini menambah jumlah tenaga kerja terampil dan tanpa perlu menambah biaya itu udah keuntungan yang besar banget buat sebuah perusahaan gitu kan. Nah, untuk yang kedua ada tim pengembang produk. Tim pengembang produk dapat memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk dan spesifikasi produk yang akan dihasilkannya. Next, ketiga ada calon tenaga kerja terampil.
Bila calon tenaga kerja mengetahui kerangka kerja atau metodologi yang digunakan untuk perusahaan dalam pengembangan produknya, maka calon tenaga kerja dapat memperkirakan dan membandingkan tingkat kebahagiaannya kerja di masing-masing perusahaan. Tuh, dari calon tenaganya kerjanya aja, dia nggak ada hubungan sama sekali sama perusahaan. Dia dapat manfaatnya juga gitu loh. Apalagi si perusahaan itu sendiri gitu. Ini baru calonnya aja udah bisa mengukur tingkat kebahagiaannya di tempat perusahaan, di tempat kerja tersebut, di perusahaan tersebut gitu kan. Apalagi untuk perusahaannya gitu kan. Ya, menurut saya metode Scrum ini eh, sangat-sangat bermanfaat dan worth it untuk dipakai gitu ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, OLX, atau PLN, dia menggunakan metode Scrum juga gitu loh. Nah, di sini ada pertumbuhan perusahaan berbasis internet di Indonesia. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis internet di Indonesia membuat tingkat persaingan di antara perusahaan-perusahaan juga semakin tinggi. Oh, jelas. Ini di Indonesia maupun di dunia, kita sedang berlomba-lomba untuk memajukan teknologi canggih ya. Apalagi sekarang udah masuk teknologi 4.0 gitu kan. Persaingan ini membuat perusahaan-perusahaan semakin kreatif dalam menghasilkan produknya sekaligus memberikan lingkungan bekerja yang baik untuk para tenaga kerjanya atau sumber daya manusianya. Penerapan Scrum dengan baik memungkinkan SDM dapat tetap bahagia dalam bekerja sekaligus dapat mempelajari banyak hal-hal baru yang berhubungan dengan internet. Hal ini membuat kualitas SDM juga meningkat. Ya, artinya di sini tetap bahagia bukan berarti nggak pakai STEM ini nggak bahagia gitu ya. Cuma akan meningkatkan kualitas SDM-nya sendiri gitu loh. Dan itu juga membahagiakan si SDM dan perusahaannya gitu kan. Kalau misalkan bisa ditambah, ya kenapa enggak gitu kan. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari saya. Sebenarnya ada banyak penjelasan sih untuk metode Scrum ini. Tapi saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja dan untuk ke inti-intinya atau bagaimana cara menerapkan Scrum dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Scrum itu bisa kalian cari di internet, itu banyak bertebaran sekali gitu kan. Nah, untuk fun fact aja nih, eh, saya senang sih sama dosen saya. Dosen saya di sini ada channel YouTube-nya juga. Nah, ini akun kedua saya ya, jadi kayaknya belum subscribe juga. Assalamualaikum Nah, ini warahmatullahi wabarakatuh. akun dosen saya. Kita like sama subrek ya, subrek, subscribe. Kita komen dulu sedikit, iseng aja. Terima kasih Pak. Untuk kalian kalau mau belajar tentang teknologi informatika gitu atau tentang teknologi masa-masa kayak ini gitu, kalian bisa lihat channel di Fasana Tech official. Di sini banyak banyak video-video bermanfaat untuk kalian, dan di channel saya tentunya juga banyak info bermanfaat. Kalian bisa datangi channel saya. Ya, penjelasan kali ini seperti itu saja ya, singkat, padat, jelas gitu kan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.